Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya I. Gede Boy Darmawan, salah satu dosen pengajar di jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah yang disampaikan dalam video ini adalah mata kuliah Geologi Struktur dengan kode TEG 620115. Geologi Struktur merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknik Geofisika yang ditawarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar proses deformasi pada batuan, mekanisme, serta pengertian strain, stres, dan gaya-gaya yang bekerja dalam proses deformasi, mengidentifikasi, memetakan, serta menganalisis struktur geologi seperti kekar, sesar atau patahan, lipatan, maupun struktur-struktur lainnya, baik akibat proses tektonik maupun non-tektonik, serta hubungannya satu sama lain, dan contoh aplikasinya dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam maupun mitigasi bencana geologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Geologi Struktur terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses deformasi, gaya-gaya yang bekerja, serta pengaruh sifat elastisitas batuan terhadap proses deformasi dalam pembentukan struktur geologi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur geologi pada peta maupun di lapangan, melakukan pengukuran dan deskripsi geometrik, serta dapat menjelaskan proses pembentukannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar struktur geologi dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana geologi. Pembahasan yang disampaikan dalam mata kuliah ini antara lain pengantar struktur tektonik dan non-tektonik, gaya dan tekanan, deformasi, sifat elastisitas batuan, kekar, sesar atau patahan, lipatan, dan mekanisme vokal. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning dengan kombinasi kuliah tatap muka langsung atau sinkron dan kuliah menggunakan learning management system berupa virtual class Universitas Lampung atau asinkron. Melalui pemanfaatan teknologi virtual class, mahasiswa dapat mengakses seluruh materi pembelajaran, video pembelajaran, instrumen asesmen seperti tugas, kuis, dan ujian secara langsung dan transparan, serta terdokumentasikan dengan baik. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini terdiri dari metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, demonstrasi, tugas terstruktur, dan studi kasus. Mata kuliah Geologi Struktur menggunakan teknik dan indikator penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan ujian tertulis dengan unsur dan bobot penilaian antara lain aktivitas partisipatif 10%, kuis 10%, tugas terstruktur 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%, dan studi kasus 10%. Berikut adalah cuplikan rekaman pelaksanaan perkuliahan Geologi Struktur, khususnya pada pertemuan ke-9 dengan materi sesar atau patahan bagian pertama. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di lanjutan pertemuan kita di mata kuliah Geologi Struktur, di mana kita akan melanjutkan pertemuan kita selanjutnya, yang itu pertemuan ke-9, di mana kita akan membahas tentang sesar, khususnya bagian pertama, karena di perencanaan perkuliahan kita akan bagi menjadi 2 segmen, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang sesar ini, ada yang bisa mengelaborasi apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, silakan, Mbak. Izin jawab, Pak. Ya. Silakan. Kemarin tuh minggu kemarin kita udah bahas tentang deformasi batuan yang berkaitan dengan perubahan bentuk, posisi dan orientasi batuan yang dihasilkan oleh tekanan. Terus kita minggu selanjutnya kita juga belajar tentang elastisitas batuan, struktur tektonik dan lipatan, yang membahas mekanisme dan klasifikasi lipatan.
Oke, baik. Sudah cukup banyak yang kita pelajari sebetulnya ya. Namun memang sesar kita baru akan pelajari di pertemuan kali ini. Nah, untuk melanjutkan materi geologi struktur ini, pada pertemuan ini, khusus pada pertemuan ini kita akan mencoba mendapatkan luaran di mana kalian harus bisa mengidentifikasi jenis dan komponen sesar, mengukur dan mencatat parameternya, serta menggunakan kompas geologi di dalam menentukan nanti apakah nilai strike dan dipnya berapa, kemudian mengaplikasikan konsep sesar tersebut pada diagram blok. Ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas beberapa evolusi dari sesar. Oke. Nah, beberapa outline yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini mulai dari pendahuluan dulu tentang sesar ya, kemudian teori Anderson tentang patahan sendiri, jenis-jenis patahan dan diagram blok, dip dan strike, serta aplikasi konsep patahan. Baik, saya akan mulai dari gambar. Dari data ini kalau kita lihat ada gambar garis merah ini menunjukkan urat-urat utamanya gitu ya. Nah, sehingga dari hasil soil anomalinya menunjukkan di sekitaran area itu ada prospek gitu ya. Tentu karena kita berada di Lampung, kita tahu kita bagian dari segmen sistem sesar Sumatera ya, yang sangat panjang, sangat besar, dan ada sistem megatrust di sana gitu ya. Tentu mitigasi menjadi salah satu aspek yang perlu kita perhatikan. Tetapi sebelum masuk ke sana, kita belajar dulu nih geologi struktur itu seperti apa, khususnya di patahan, mengenai patahan atau mengenai sesar. Ini ada suatu kristal mineral, kebetulan di sini plagioklas ya, bagian dari feldspar yang secara mikroskopis nampak terjadi retakan dan tergeser. Jadi kalau baru retak namanya adalah kekar, ya, kekar atau join. Nah, ketika dia sudah bergeser itu kita sebut sebagai patahan. Ya, nah ini pada skala mikroskopis itu bisa terjadi. Bahkan yang paling umum kita jumpai itu pada skala megaskopis atau mesoskopis. Ya, ini ada contoh singkapan batuan di mana kita bisa melihat adanya suatu bidang rekahan di sini ya, atau bidang yang pada saat ini menjadi bidang sesar. Karena apa? Karena kita bisa lihat adanya marker layer yang berpindah. Untuk masuk ke sana kita perlu mempelajari tentang teori Anderson. Sebenarnya sangat sederhana ya. Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada suatu batuan, yang tentunya ada resultan 3 gaya utama, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, di mana di dalam konsep penggunaan gaya pada batuan itu kita gunakan triaxial stress ya, yaitu sigma 1 harus lebih besar dari sigma 2 dan lebih besar daripada sigma 3. Oke. Nah, dengan memanfaatkan konsep tekanan triaxial stress ini, maka Anderson membuat sebuah teori untuk memprediksi patahan. Apakah patahan itu akan terbentuk sebagai patahan naik, patahan turun, atau sesar normal ya, lebih tepatnya, atau sesar geser ya, atau strike slip fault gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar A, sesar apa? Sesar normal. Kenapa sesar normal? Karena arah pergerakan hanging wall-nya turun. Ya. Sehingga disebut sesar normal. Lah, kalau kita perhatikan ya, kalau saya gambarkan sederhana saja seperti ini, gitu ya. Lihat. Mana sih yang kita sebut sebagai hanging wall atau foot wall? Kalau kita hanya mendapatkan model seperti ini ya, sebelum kita nanti lanjutkan ke modelnya Anderson. Ada yang masih ingat? Bagaimana caranya? Ini naik atau turun gitu ya, tetapi kita bisa lihat di situ ada bidang. Kita belum tahu ini sesar normal atau sesar naik. Nah, tapi kita punya 2 bidang di sini. Kemudian saya akan berikan nilai indikasi A dan B, kemudian ini adalah C dan D. Mana yang disebut sebagai hanging wall?
B dan C. Ya, benar sekali ya. Ini terindikasi sebagai, jadi bidang sesarnya dengan bidang horizontal itu lebih besar ya. Jadi kalau kita bikin theta 1, theta 2, maka theta 1 lebih besar daripada theta 2. Nah, permasalahannya kan kita belum tahu ini sesarnya naik atau turun ya, atau naik gitu ya. Nah, disitulah kita membutuhkan marker layer gitu ya. Kalau saya bikin marker layernya seperti ini, maka ini menjadi sesar ya turun atau normal gitu ya. Kalau saya buat seperti ini, kalau kita punya bidang horizontal seperti ini, nah ini adalah dipnya, itu cenderung lebih steep atau lebih curam ya. Jadi menurut Anderson atau teorinya Anderson, sudut sesar normal itu umumnya atau kebanyakan itu lebih curam. Kemudian di gambar B kalau kita perhatikan, ini adalah sesar naik ya, kalau kita lihat kurvanya ya, dimana sigma 3-nya itu justru yang sekarang berada di atas dan sigma 1-nya yang di samping ya, sehingga menghasilkan sesar naik ya. Bisa ada yang arah ke sana, ada yang arah ke sana kalau secara 3 dimensi. Umumnya kalau kalian perhatikan, sudutnya itu lebih landai. Ya, cukup banyak ya model-modelnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Mas. Sebelumnya izin bertanya Pak. Ya. Kan tadi kita kalau membuat bentuk sesar normal dan sesar naik itu dari hanging wall sama footwall ya Pak. Ya. Nah kalau sesar geser itu sendiri, untuk cara menentukannya itu bagaimana ya Pak? Bagaimana cara kita menentukan sesar geser, apakah dia dekstral atau sinistral gitu ya? Iya Pak. Baik, ada yang mau memperagakan supaya lebih mudah kita memahaminya. Siapa lagi? Ada? Mungkin saya butuh 2 orang. Ya, silakan. Silakan Mas berdiri, kemudian mejanya mungkin bisa digeser dulu ke depan. Ya, kita akan coba lihat ya. Anggaplah 2 meja ini sebagai blok yang bergerak ya, sebagai sesar geser. Oke. Nah, oke, baik. Baik. Ya. Oke. Baik. Nah, silakan kalian masing-masing menjadi observer ya. Silakan boleh berdiri di sini ya. Kemudian gerakkan ke satu arah, misalnya ke arah kiri kalian. Sorry. Oke, cukup? Nah, sekarang saya tanya Mas, menurutmu blok yang di depan ini bergeraknya kemana? Ke kanan Pak. Ke kanan. Menurut Mas, blok yang di depan ini bergeraknya kemana? Ke arah kanan juga Pak. Ke kanan. Sehingga sesar ini kita sebut sebagai sesar geser dekstral, kanan. Jadi berdirilah di satu blok, lihat bidang di depannya, apakah bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau geraknya sebaliknya? Ayo. Ya, nah, dari sisi sebelah sini bergeraknya kemana? Arah kiri Pak. Kiri. Dari sisi yang lain? Kiri juga. Tetap ke kiri. Jadi konsisten ya. Jadi konsistensi itu muncul dengan berdiri di satu bidang, kemudian melihat bidang di depannya. Oke. Jelas Mas kira-kira? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu tadi bagaimana kita mengidentifikasi sesar normal, sesar naik gitu ya. Dari hanging wall, footwall tentu kita butuh layer marker ya untuk melihat. Kemudian strike itu adalah orientasi suatu bidang struktur maupun bidang perlapisan terhadap arah utara. Ya, jadi patokannya ya arah utara. Sementara dip adalah kemiringan dari bidang itu sendiri kan gitu ya. Kemudian dipnya bagaimana? Kita bisa mengukur dip di bidang GH ini, di mana di sini disimbolkan dengan sudut alfa. Ya, tinggal kita ukur menggunakan kompas. Ya. Nah, kebetulan di sini di dalam model ini 45 derajat, sehingga kita bisa tuliskan 90 derajat garis miring 45 derajat north. Oke. Ada yang bisa mendemonstrasikannya? Saya kebetulan sengaja membawa kompas geologi ya. Jadi ini adalah senjata utama kita kalau mau melakukan pengukuran parameter struktur di lapangan, baik perlapisan bidang maupun patahan.
Dimana ini salah satu jenis kompas geologi tipe Brunton, ya. Di sini ada dua. Kalau kalian perhatikan di dalamnya ada dua bubble. Yang pertama yang bulat itu kita akan gunakan untuk mengukur strike, ya. Ya, dia untuk menyeimbangkan posisi sebetulnya horizontal. Kemudian yang silinder ini untuk mengukur dip, ya. Ini ada clinometer di sini. Kalau kalian lihat di sisi east-nya itu ada clinometer. Nah, ini kemudian di belakang ada pengaturnya, ya, tuas yang bisa kita putar-putar untuk mengukur sudut kemiringannya. Oke. Siapa yang mau mencoba? Mau? Oke. Mas siapa namanya? Ihsan. Mas Ihsan. Baik, Mas Ihsan silahkan maju ke depan. Kita akan coba praktekkan bagaimana mengukur strike dan dip, ya, pada suatu bidang. Mungkin saya butuh bantuan, ada mungkin laptop yang bisa dipinjam. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa ditarik Mas mejanya. Nah, baik, cukup. Nah, kita anggap ini suatu bidang sesar, ya. Misalnya kita punya bidang sesar seperti ini, ya. Misalnya anggaplah sesar turun gitu, ya. Nah, jadi ini adalah bidang kedua di bawahnya, ya. Ini adalah bidang yang turun, layer markernya ini misalnya, ya, di atas dan di bawah. Kemudian di sini ada gawir sesarnya gitu, ya. Yang ya tentu saja kita mengukurnya jadi lebih mudah, ya. Karena ada gawir sesar. Oke. Silakan Mas. Coba praktekkan bagaimana mengukur strike dan dip dan kemudian menuliskan hasil pengukurannya. Sebenarnya kan ini tadi kita menggunakan satu bidang kan. Nah, pertama-tama itu kita mencari nilai strike dari satu bidang tersebut. Nah, untuk mencari nilai strike itu kan di sini ada E kan. Nah, kita tempelkan bidang bawah dari kompas ini ke bidang singkapan tersebut. Nah, ini ada tombol untuk menahan jarum dari kompas tersebut untuk menentukan nilainya. Nah, setelah bullseye yang bulat itu buat gelembungnya itu tepat di tengah, maka tombol tadi itu kita tekan untuk mendapatkan nilai dari strike-nya. Nah, di sini strike-nya itu N170 derajat S. Saya tuliskan ya Mas, ya. 170 derajat. Oke. Kemudian dipnya? Tadi kan ini bidang contohnya. Nah, sekarang kita dapatkan yang bagian west. Pada bidang yang strike tadi. Nah, terus kita geser yang di belakang ini untuk agar waterpass yang di atasnya itu tepat di tengah. Nah, kalau udah dapat pas di tengah, kita lihat clinometernya itu menunjukkan di angka berapa. Nah, di sini dia menunjukkan angka 53 derajat. Berarti dipnya adalah 53 derajat. 53 derajat. North atau east? Pasti north, ya. Ya, north, ya. Oke. Baik, kasih plus dulu buat temannya. Oke. Terima kasih Mas. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih laptopnya. Baik, ya benar sekali ya yang dijelaskan oleh temannya tadi, bahwa paling tidak kita bisa melakukan pengukuran parameter sesar yaitu strike dan dip dengan menggunakan kompas geologi tadi, ya. Jangan lupa bahwa pengukuran strike dan dip itu harus sebisa mungkin tegak lurus, ya. Jadi dip itu diukur tepat di perpotongan bidang horizontal pada saat kita melakukan pengukuran strike, ya. Sekarang pertanyaan sederhana, bagaimana kalau singkapannya tadi itu kita dapatkan dari samping? Kalau tadi kan bidang sesarnya itu ada di hadapan kita gitu, ya, mudah melakukan pengukuran. Bayangkan kalau dia dari samping, seperti ini misalnya, ya. Misalnya kalian melihat singkapan seperti ini, gitu ya. Ini ada sesar normal misalnya, ya. Kemudian kalian berdiri di sini. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ada yang tahu? Ya, kita harus menggunakan alat bantu. Ya, bisa menggunakan papan bantu. Ya, letakkan papan bantunya
sejajar, searah, ya, sebidang dengan bidang sesarnya. Nah, kemudian baru di papan bantu itu kalian lakukan pengukuran strike dan dip seperti yang diperagakan oleh teman kalian. Jangan sesarnya dihancurkan ya. Oh Pak, saya ambil ekskavator dulu Pak, saya keruk dulu. Ya kalau itu lahan kalian nggak apa-apa, kalau punya orang ya bisa dibawain parang kita kan. Oke, saya lanjutkan. Lalu ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sesar di dalam peta gitu ya. Misalnya kita sudah melakukan pengukuran nih, kita sudah identifikasi di beberapa lokasi ada struktur yang terdapat lineamen di sana menerus gitu ya. Bagaimana cara kita menggambarkannya di dalam peta? Ya, secara umum kita bisa menggunakan garis seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan seperti ini. Dan masih banyak lagi beberapa karakteristik yang nanti bisa dibuka referensi, misalnya pakai buku Standi Stratigraphy, atau kalian bisa buka di peta geologi regional. Di sana ada beberapa keterangan simbol structure. Tapi yang paling mudah, paling sederhana, banyak dipakai ya ini ya. Peta geologi regional Tanjung Karang oleh Mangga dan kawan-kawan. Kalian akan temukan seperti ini. Dia tegas, berarti dia struktur patahannya tegas. Ada up dan down, berarti ada up ini berarti U ini adalah yang hanging wall atau foot wall-nya? Foot wall-nya. Kenapa? Karena sesarnya normal. Berarti dia harus yang bergerak yang down kan gitu. Ya, betul. Jadi ini adalah sesar normal. Nah, kalau dia diperkirakan menerus, misalnya dari sini markernya hilang nih, tapi di sana muncul lagi. Nah, biasanya di peta geologi dia akan dibuat garis putus-putus. Artinya diperkirakan menerus ke sana gitu ya. Karena di sana nanti muncul lagi. Apakah dia nyambung beneran atau tidak? Nah, tentu butuh investigasi yang lain kalau tidak tersingkap di lapangan kan. Nah, kemudian yang gambar ini ya, bukan bodinya ini, tapi gambarnya lebih ke garisnya ini ya, ada segitiga-segitiga ini. Ini menyatakan sesar naik. Benar sekali. Ya, jadi thrust fault seperti ini ya. Dari gambar ini sesarnya dekstral atau sinistral? Ayo, masih ingat nggak? Dekstral, yakin? Benar? Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita berdiri di sisi ini, kita melihat ke depan, maka dia akan bergeser ke kanan. Dan kita berdiri di sini, kita lihat ke depan, dia bergeser ke kanan. Jadi dekstral. Ya. Sedikit case yang bisa kita atau kalian pikirkan untuk pertemuan minggu depan. Apa yang terjadi kira-kira kalau sesar-sesar geser ini saling bertemu? Ya, misalnya saya punya sesar geser dua begini. Ini adalah sesar sinistral, kemudian di sini adalah sinistral lagi. Tapi dia tidak satu jalur ya, dia agak ada gap sedikit. Apa yang terjadi di sini? Kemudian kalau saya punya lagi, ya, misalnya saya punya lagi di sini lagi punya, kemudian ini adalah sesar sinistral lagi seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Zona A, zona B. Ya. Silakan dipikirkan dulu, nanti kita akan bahas lagi minggu depan untuk lanjutan dari pembahasan ini. Apa yang kira-kira terjadi di zona itu, dan nanti kita akan jelaskan apa implikasinya terhadap potensi sumber daya alam yang bisa kita eksplorasi di situ. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada sesar tiba-tiba memotong? Nah, ini konsep ini, pemahaman di model blok ini kalian harus bisa membayangkan dulu. Meskipun sebenarnya nanti bisa digambar ya, digambar lebih detail. Gitu. Ya, kalau dia potong ke sana ada strike slip misalnya, ya tentu konsep bawahnya tetap mengikuti ini, hanya di atasnya bergeser. Gitu ya. Ya kalau seperti itu masih lebih mudah. Tapi bagaimana kalau case-nya seperti ini? Wah, pusing Mbak. Kita lihat di bidang ini ya. Nah, ketika ada bidang sesarnya itu kan punya dip juga. Kita bandingkan dua ini ya. Bagian mana yang tererosi? Tahu nggak? Kira-kira. Berarti kita punya kerucut seperti ini. Kemudian kerucut itu kita potong di beberapa bagian.
akan terlihat bahwa bagian, kan harusnya semakin dalam semakin kecil ya kalau kita punya V seperti itu, atau mungkin bisa digambar sedikit. Kemudian yang bagian ini hilang tererosi, tinggal segini, sehingga bidang yang ini muncul di sini, bidang yang ini muncul di sini. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup, ada yang bisa mengelaborasi kira-kira tadi kita belajar apa saja, atau apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang dari tadi kita bahas? Ada? Ya, silakan Mbak. Jadi akumulasi dari materi kali itu kita jadi mengetahui definisi patahan, teori Anderson bagaimana sigma 1, 2, 3 itu mempengaruhi suatu patahan, terus juga macam-macam patahan, bagaimana cara menentukan foothold dan leading wall di suatu patahan, terus juga menentukan sesar dekstral dan sinistral, bagaimana proses patahan dan mengukur dip and strike. Oke, kasih tepuk tangan dulu temennya. Di V-Class, saya sudah siapkan tugas untuk kalian kerjakan ya di sini. Oke, saya buka. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Nah, ini dia ya. Jadi ada, kalau kalian perhatikan di sini ada, oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke, di sini ada 4 diagram balok atau diagram blok ya. Kemudian ada marker layer di atasnya. Ya, anggaplah kalian ke lapangan, kemudian kalian menemukan sebuah perlapisan batuan yang miring, kemudian kalian ukur ya. Yang gambar A ini ada strike-nya, ada dip-nya gitu ya, ada strike-nya, ada dip-nya. Kemudian ada strike dip. Nah, tugas kalian adalah rekonstruksi di bagian samping-sampingnya ini ya. Kira-kira kalau seperti ini tuh kemana arah bidang perlapisannya? Oke, jelas ya? Kemudian setelah itu ya, kalian silahkan pilih dari model A sampai D ya, pilih salah satu saja, berikan satu bidang sesar. Kalian boleh pilih mau sesar normal, mau sesar naik gitu ya, atau sesar geser. Pilih salah satu saja. Misalnya Anda pilih yang D. Kemudian Anda potong di sini, Anda berikan bidang sesar normal di sini. Kemudian gambarkan apa yang terjadi ketika ya bidang normal tersebut terjadi, kemudian tererosi bagian atasnya. Silakan tentukan saja mau turunnya seberapa jauh, silakan. Kemudian kalau tererosi dia akan seperti apa? Ya, seperti model yang di materi sebelumnya. Oke? Jelas untuk yang pertanyaan keduanya ya? Baik, nanti silakan kalian kerjakan dalam format PDF saja, kemudian nanti disubmit di V-Class ya. Deadline-nya adalah minggu depan sebelum pertemuan perkuliahan kita selesai. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Semua materi dan yang kita bahas tadi ada di V-Class. Saya juga sudah attach video pembelajaran di sana ya. Nanti silakan kalian tonton untuk evaluasi. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disimpan atau dicatat, kemudian ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua mahasiswa. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.